tuh series? Series apa? Kalau lo mau tahu dosa gue, Nah, lo tau Beatrix kan di M4? ah, Itu kan jatuh sama gue, patah. serius? Senjatanya. Astaga, Ranger emas. Yang Kalian dipajang tahu di depan sini Patu tau kan? M4 kan? Ya, iya yang di depan sini. Astaga, terus kamu ganti? Enggak dong. Dipotong fee-nya? Enggak, ditempel situ. Aduh, udahlah kita masuk ke draft band NPK Alter Ego versus Surabaya. Ntar capek gue. Gila, Kenapa? sejam gue. Pondok Indah macet. Iya, hari ini macet kenapa ya? Jumat kah? Gua sampai tahu tuh kan macet karena apa? Ada brand satu tuh bikin macet. Oh gitu. Tapi Fredrin dan juga Mudak Kadita gue. Aduh. sudah di band sama Alter Ego. Aura Melek. player mereka buang One dan juga Joy. Fanny juga ditutup kali ini, tidak mau diadu tentunya Momocian. Iya, apalagi ada di tangan Kabuki ya. Cukup menyeramkan, namun tidak akan ada Valentina. Pas banget Ini timingnya. produsernya. Untung Bener-bener gue ya. gercep ya. Gila Sebelum nge-switch ke gue nggak lihat dulu main slot pencet aja. Untung udah apa-apa. di bawah nih. Ini belum dicopot sama dia. Ini juga gimana dong kalau mau dimakan? Aduh, produser alih kubur emang orang belakang noh. Udah lagunya. Ini Apa? jangan dipegang. Jangan. Jadi, Jangan. Oke, Novaria menjadi hero yang pertama digunakan oleh Alter Ego, tapi ini cukup menarik. Melihat posisi dari kanan ini ada ini dia yang aku bilang. Akan ada Glue, ada Arlot. Masalahnya sekarang mungkin Alter Ego akan cukup sedikit kesulitan kalau dia memaksakan menuju ke arah Faramis. Cuma menurut aku pribadi, kemungkinan besar dengan ada Glue dan Arlot ini, Arlot akan ada di arah EXP dan Glue bisa di arah roamnya. Betul. Apalagi sekarang posisi dari Novaria kan mostly taruh di posisi roamer ya. Ampun, iseng banget. Ditaruh posisi roamer, jadi anggapannya harusnya mid-nya ini akan ditentukan dengan mid yang mungkin masih memiliki damage juga, karena posisi dari Novaria cukup jauh ya untuk ngasih support, dan juga dari segi damage range-nya gini dengan satu buah Astral Recall dan juga Meteor kan cukup jauh jaraknya. Tapi tentunya buat kalian semua sobat Mobile Legends dimanapun kalian berada, absen dulu adik-adik. Aku kak. Udah berapa ratus juta miliar ribu orang kali ini yang sudah menonton Hero Esport 4.0. Ayo kita kalahkan Cipung kembali. Hashtag Oji Jomblo. Gila gue udah punya pacar masih dibilang jomblo. Oh, udah resmi. Kental banget emang gue jomblo. Kenalin dong, namanya Nggak lah, siapa? nggak mau kita kenalin. Siti ya? Gak malu nanti kalau putus. Astaga. Jadi jangan kenalin. Kalau nggak dikenalin kan enak, kalau putus nggak ada yang tahu kan siapa. Kamu putus? Ya enggak. Oh. Di Sorry. dunia ini nggak ada yang kekal atau abadi. Betul. Walaupun hubungannya langgeng, pasti ada yang memisahkan. Kematian. Maut. Nah, Betul. bener kan? Iya. Nggak Setuju. Saya setuju Pak. Wah, Dan sudah ada cloud. kamu masih kecil loh. Setuju maksudnya. Setuju aja kamu. Oke, kali ini dengan adanya Cloud sudah diamankan, dan ini salah satu hero-nya dari Kabuji juga ya. Dimana di sisi Alter Ego, tapi Nino memang cukup power sekali dengan Beatrix kalau bisa kita bilang. Kita tahu. Ya, itu salah satu covernya dia. Iya, kita tahu Nino adalah satu-satunya orang yang berhasil mendapatkan Savage di MPL season kemarin. Kemarin dia sempat hampir Maniac, hampir Savage juga. Iya. Cuma sampai Maniac, terus Savage-nya diambil Rasi. Nah, di MPL dia doang. Iya. Waktu Satu-satunya itu ya? kalau nggak salah itu Kari versus Melissa seingat gua. Waktu Melissa masih power Lawan banget ya. Skylar. Oh. Lawan Skylar. Gua ingat banget. Wow, tapi ya tentunya Beatrix dari seorang Nino, tentunya dengan potensi dan dimana dia 1v1 ini sama Cloud dari seorang Kabuki. Mana nih, belum ada yang absen nih. Ayo absen dulu guys. Adik-adik. Absen dulu, jangan lupa di like juga ya teman-teman yang belum like. Ayo. Ayo kita kalahkan Cipung adik-adik. Cipung. Lalu kalau kita ngeliat dari banning face-nya ada Lancelot, ada Julian dan komentar ya, aku ya. iya boleh. Dan juga Faramis. Karena Faramis yang mungkin bisa juga masih bisa diamankan oleh Alter Ego di tangan seorang Ayah Udil. Oke, dan bahkan bisa kita bilang masih ditutup respect walaupun agak cukup berat ketika di tangan dari Alter Ego. Mungkin akan case-nya di mana Faramis akan menjadi roamer dan tentunya di tangan dari Rasi. Ini ada yang nanya nih, Bang Oji, apakah boleh Momochan secantik itu? Waduh, ini namanya siapa nih? Terima kasih. Siapa bentar, mana itu hilang? Kalau ngomongin Momochan, Oji kelamaan jomblo.
Oh, jadi lama jomblo guys. Tapi last band dari Alter Ego siapa yang bilang aku cantik tadi? Makasih ya. Jangan lupa like loh. Oke, absen dulu adik-adik. Ini udah ada Kawai, Rian Dwi, Bos Gaurus, Salik UMB, ada Zikri Abdillah, Natasha Fiska, Elita, Kawai, Rahmat, Rizky Hidayat, tuh Rusta, mana tuh tadi Rusta siapa itu? Adalah belakangnya. Republik, katanya Republik, kata Republik. Oh, Oji Republik. jomblo sampai homo. Bagus. Kalau ngomong ya, jangan sembarangan. Suka bener ya? Gue jelek-jelek gini, doyannya cewek cakep. Makanya gue susah dapet cewek. Kirain apa Tansa? Hah? Kirain sama ini kamu tinggal sama laki-laki itu? Nah, gue tuh gak begitu ya. Sorry dong, sis. Oh, Tapi harusnya oleh. diamankan sama Aura Fire. Oke, tapi kali ini Momo-chan, kalau kita balik lagi ke dalam in-game, Ya. ini agak cukup mulai tricky dari Aura Fire. Melihat mereka memang punya durability dan damage yang cukup capable, tapi sekarang untuk invasi early damage-nya, burst. Mereka cuma handalkan ini berada di arah posisi dari seorang Parsha. Betul, saya setuju. Dan melihat potensi seperti ini, tandanya akan ada EXP laner dan bahkan kemungkinan besar, junglernya akan seperti apa dari sisi kanan. Kalau Alter Ego mengamankan Hayabusa dari segi, Hayabusanya Shelly Boy, The Miracle Boy. Dan kita tahu, Shelly Boy The Miracle Boy sangat faseng dan di sisi kanan belum ada yang bisa mengikat sama sekali. Dan di sisi kanan mereka tidak bisa menggunakan hero yang mau mengikat. Kenapa? Karena mereka tidak ada jungler. Dan that's why kemungkinan besar Hayabusa ini akan cukup bebas. Betul, apalagi mereka bawa KJ juga. Efek surprise yang dimana memaksa bahwa jungler asal ini tidak akan bisa dimainkan dengan cukup mudah oleh sisi Aura Fire. Namun kita akan melihat apakah draft yang cukup tricky dan bahkan bisa kita bilang cukup solid untuk main-main dari Alter Ego bisa ditahan oleh Aura Fire. Rame kan? No, lihat aku. Halo. Momo-chan Bos Sarden. Ngeli pada Momo-chan Bos Sarden. Sarden? Ikan? Iya, Bu Amis lo maksudnya. Kurang asam kalian ya. Oke guys, buat kalian semua, Hero Esport 4.0 Let's di go! Grup B. Kali ini, hari ini benar-benar menentukan siapa yang menuju ke arah main event. So, go to the line of down. Anda nyampe hafal ya, terus udah. Aku udah ngekes sama kamu dari season 1 ya. Dan kamu masih kurus, Iya. rambutnya panjang, Sekarang telur. kayak telur. Oh, isap terus coklatnya. Oke. Kita kali ini dimana masih agak cukup aman. Tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi kalau bisa aku bilang, band ini tuh ada satu keunggulannya. Burst damage-nya BGT banget. Emang burst damage-nya banget. Cuma problem utamanya adalah gimana caranya dia untuk sustain di dalam team fight itu sulit. Deliver damage-nya juga sulit. Kenapa? Karena dia tuh ke arah melee. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk beli Diamond Mobile Legends Bang Bang, ya kan? Gratis kuota. Kapan lagi? Cuma di sini doang. Dan kita melihat dari posisi roamernya, ini aku melihat adanya High yang dimana menggunakan Arlot, yang tandanya ini akan menjadi Arlot Initiate. Iya. Jadi ini Arlot Initiate nih. Kenapa aku bilang Arlot Initiate? Karena ini akan sangat depending on flicker. Di situ loh Momo-chan. Jadi mereka sangat depending on flicker. Reza bakal coba untuk menggunakan Jatski. First blood akan coba terjadi. Ada Pahlavi di sana. Nampaknya kali ini Jatski itu first blood. Flicker ke arah belakang mencoba dihindari. Tapi Altin dengan sigap dengan quad shadow-nya melahap dari seorang Pahlavi. Iya, hanya akan ada pertukaran 1 untuk 1 dari segi XP laner. Sementara posisi dari Nino yang sudah mulai terpressure kali ini dengan pergerakan dari seorang Van dan juga Kabuki. Namun Hai masih coba untuk melakukan rotasi dengan cukup agresif. Melihat dia membawa Arlot juga yang dimana memang setelah level 4 final phase yang akan dibuka untuk melakukan inisiasi team fight untuk pemain-pemain dari Aura Fire. Sementara Alter Ego mereka harus menjaga dengan adanya tempo permainan yang bisa dibawakan juga sebenarnya di area early karena mereka bawa Novaria, mereka juga bawa Hayabusa. Ini early pressure-nya masih bisa dibawakan juga oleh Alter Ego dengan ngebawa aja bahkan. Oke, dan tentunya kali ini udah terbuka posisinya. Menuju ke arah depan, ada Jatski, ada Van di sana, ada retribution dari Altin mampukah tapi nampaknya Kakao. Kali ini karena ada ikan sapu-sapu melandai di arah Turtle. Dan bahkan ada yang minta pantun. Boleh,
Tapi sebelum itu kita akan lihat tim fight dulu di arah bottom lane ya. Oh tapi nampaknya gagal. Iya, pantun dong, pantun. Bang Betet, anaknya Pak Tri. Cakep. Jangan lupa kalian pakai paket dari Tri. Wah, cakep. Naik gaji ya Mas Sanji ya. Mahal tuh mikirin pantun, aku juga mau. Oke, padahal gue jarang bantuin ya, gak bisa gue. Gak bisa, gak nyampe, otak gue gak nyampe. Emang kalau kata mak gue sih KKM gue 2. Tapi akan coba dipasai Aldin. Mencoba dibalikan kembali keadaannya high. Masih ada Final Slash. Answer Dave adjustment. High survive. Tapi dibalikan kembali keadaan Noko Shadow for this time. Tapi Reza no following up damage karena tidak ada satu buah Final Slash. Fun, lihat ikan sapu-sapunya membuat seorang Nino terperangkap hampir tergigit. Baby shark. Namun terlalu jauh sepertinya dari Hype. Kawanan-kawanan pemain Aura Fire mereka masih berfokus untuk memberikan space ke arah seorang Kabuki. Nino memang bisa dibilang dia memiliki potensi di area early, tapi kalau di pressure oleh dua rotasi pemain Aura Fire yang selalu mempress lininya, ini akan semakin sulit untuk seorang Nino. Sementara Kabuki masih fine-fine saja, masih cukup baik-baik saja di area early-nya. Sementara ini rotasi dari seorang Hai. Justru itu yang harus dipertanyakan oleh para pasukan dari Alter Ego. Kenapa Kabuki di early game-nya baik-baik saja? Betul. Harusnya enggak. Kabuki harusnya di early game gak baik-baik aja. Karena kalau Kabuki di early game baik-baik aja, itu ada yang salah sama late game kamu. Keras gak? Keren gak? Keren gak? Betul, keren sekali. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena hero dari Cloud ini hero late game. Kalau early-nya baik-baik aja, tandanya dia akan mulus menuju ke arah late game. Tapi kalau early-nya udah terseok-seok sambil mengisap coklat, ya kan maksudnya bingung, dia cuma bisa nontonin, nggak bisa farming gitu maksudnya. Betul. Kan di belakang. Benar, setuju. Iya kan? Maksudnya... Tapi nggak kelihatan ya ini misi penyelamatan ke lininya Nino. Karena yang terlihat cuma pemain dari Aura yang malah berfokus untuk bisa dapetin banyak objektif. Itu tadi hampir banget dicolok. 2 turtle. Hampir, tapi 2 turtle diamankan dari Aura Fire. Mau damai nggak? Mau. Nanti jajan kan? MCD. Oke, makasih. Oke, kita damai ya. Oke, Lasar Aldin, Circle dikeluarkan. Hai, masih terlalu kuat. Final Slash pakai Aldin, what it? Aldin dipaksa oleh Pak Levi. Berhasil diflickerin begitu saja. Membuat Pak Levi berhasil mendapatkan 1 poin sangat mahal. Aldin ter-take down. Tebakan Fan, kali bakal coba ditumbangkan kembali. Tapi ternyata damage dari seorang Jatski yang benar-benar banyak idam-idamkan di kolom komentar. Jatski, ternyata Jatski berhasil men-solo pick up from Fun. Wow, dan bahkan bisa dibilang trade masih berjalan dari kedua belah tim sejauh ini. Posisi dari Aldin memang sempat ditumbangkan, namun Fun langsung menjadi trade yang cukup cepat dari pemain-pemain Alter Ego. Sementara memang dengan adanya potensi early game dari seorang Pahlevi, ini rotasinya berjalan terus dari segi XP, makan sampai harus melakukan inisiasi sampai ke area mid. Namun Reza bakal coba untuk menahan, masih punya sebuah feather asset, belum coba dilontarkan. 3 pemain dari 5 bahkan dari Alter Ego sudah mulai berkumpul di area midnya. Namun Kabuki sudah mulai terlihat dan terkena damage dari Astral Recall yang begitu perih. Itu kayaknya stacknya udah mulai penuh juga dari seorang Novaria. Karena tadi aku baru belajar loh, Novaria ini dapetin kumpulin 10 stacknya itu dari Astral Recall-nya ya. Sementara Aura mereka mau bermain lebih cepat kali ini untuk mendapatkan objektif turret di area atas sembari mengusir pergerakan dari seorang Novaria atau Ayah Udil di area mid. Dan sementara sejauh ini Alter Ego mereka tertinggal dari segi objektifnya. Namun ada potongan Dwi Newi dari seorang Jetski. Kabuki terpaksa mundur, masih belum memiliki damage yang cukup. Namun di sisi lain ada Hai yang mencoba untuk memberikan cover dengan sangat amat baik, sehingga membuat seorang Kabuki pun tidak bisa dikejar oleh seorang Jetski. Alright, tapi apakah Perfect Turtle from Aura Fire mampu didapatkan oleh seorang Fan? Dan betul sekali Perfect Turtle from Aura Esports. Kali ini Aura Fire berhasil mendapatkan 3 turtle balas tanpa lawan. Wow, tanpa lawan. benar. Oke, ikat sapu-sapunya hanya untuk menuju ke arah turret. Belum ada defense adjustment. Bundukan belakang Rasi gagal mendapatkan defense adjustment kali ini. Recall for nothing. Dan oh my god. Utility-nya udah tidak memiliki lagi, tapi di sisi belakang sana masih ada 1 damage yang berhasil menemukan seorang Hai dan juga Reza. Utility yang hampir saja sia-sia, tapi ternyata Rasi berhasil menemukan Hai dengan defense adjustment-nya. Hampir tadi aku ngomong Uhai, cuma sebelah.
Ada. Hai. Iya, tadi aku pengen ultimate dari Rasi kena high. Jadi disambung Jadi high. Jadi agak diperpendek banget ya. Makanya. Sangat pendek kayaknya tuh ya. Aduh. Tapi Alter Ego sekarang mereka udah mulai kasih perlawanan balik. Lagi-lagi dengan Divine Judgment dari seorang Rasi. Ini yang bisa jadi kunci team fight balik untuk Alter Ego. Dan dari segi network kita melihat memang Kabuki sejauh ini masih mengungguli dari segi network dibandingkan dengan seorang Nino yang baru aja jadi ke arah Yuri Hemat. Tapi di sisi lain Reza terculik oleh seorang Eldin. Sally Boy, The Miracle Boy berhasil untuk menculik pemain di lini belakangnya. Dan sementara 4 melawan 5 kali ini Van akan di pressure di area bawah. Jatski masih sibuk untuk mencoba mengambil pasifnya, menambahkan stack untuk regionnya. Sementara ini sudah mulai terlihat Hai kali ini mulai maju. Final Slash belum dibuka oleh seorang Hai, namun Van sudah menggunakan retributionnya mencoba untuk melahap ke arah seorang Jetski. Tapi kali ini ada backup datang dari pemain-pemain Alter Ego, namun sudah mulai terlihat oleh dua pemain Aura Fire. Mereka tidak akan terlalu berkomit untuk melanjutkan team fight. Ini Nino udah ganteng peka lagi, lihat dia langsung recall karena dia tahu dari Cloud seorang Kabuki mencoba untuk menggerogoti sedikit demi sedikit arah top lane-nya. Kenapa? Pertama dia sangat butuh untuk pulang. Kalau dua turret dimakan sama Kabuki, tandanya adalah Kabuki akan membuat space yang cukup lebar, Van akan free lord. Dan ini cukup berbahaya. Tidak berhasil mendapatkan turret aja, ini free lord untuk Aura Fire. Bayangkan kalau tadi turret dapat tapi dipecat sementara dikeluarkan begitu saja kepada seorang Palevi. Palevi survive, langsung ada Bennett menuju ke belakang. Jetski menjadi belah utama, tapi pada Asek for defensive. Membuat para pasukan dari Aura Fire akan coba untuk defensive, tapi Reza terkena shadow kill. Gagal untuk menyelamatkan dirinya, Flicker pun sudah keluar. Sia-sia mahal sekali untuk seorang Reza yang bukan Palevi. Iya, dan kali ini Hai mencoba untuk menahan dengan satu buff Final Slash di area mid. Namun Lord yang harus ditahan di area atas oleh pemain dari Alter Ego. Sementara Aura Fire mereka akan coba untuk melakukan clear cepat di area lini dan juga di area midnya. Sementara Eldin sudah mulai terlihat juga bakal coba untuk clear, membersihkan Lord di area atas. Dan dari Gnarski bakal coba untuk dikejar Garnierski aka Udil. Sudah memberikan informasi di mana dua pemain sudah mulai terlihat Hai dan juga Pahlevi terkena Astral Eco. Sementara Reza dengan positioningnya. Buset. Tapi Jetski main sampai ke area base untuk memotong lini minionnya. Uranus era ispak ya guys ya. Kita lihat di mana Jetski sangat capable untuk memotong dua wave yang sangat mahal, membuat Lord kali ini akan cukup sia-sia. Lihat, cukup cepat untuk clear minion dan bahkan Jetski membuat inhibitor pun tidak tersentuh. Samsak. Itu salah satu inisiasi yang perlu diapresiasi, namun dia langsung hilang. Buset. Ketika mau mencoba untuk menyeberang. Buset. Burst damage yang sangat keluar dari Van dan juga Reza membuat seorang Jetski hilang. Surprise happy birthday. Kali ini langsung ada ikan sabu-sabu, ikan lumba-lumba, ikan hiu. Langsung menuju ke arah tengah. Mencoba untuk melakukan sedikit clearance, tapi Pahlevi ini kan kalau bisa kita lihat ya. Ini aku bukannya bergosip ya. Aku tuh nggak tahu, cuma aku berdasarkan dari yang mata aku lihat dari komposisi roster Aura Fire. Berarti di sini tidak ada Fluffy dan tidak ada Godiva. Betul dong notabene-nya. Berarti orang barunya Pahlevi dan Reza. Katanya kemarin udah ketahuan. Si Reza siapa? Siapa? Kimura, MDL. Oh, ya nggak ini dong harusnya, nggak kaget dong. Aku kira orang di luar MDL gitu loh. Pahlevi siapa? Gak tahu, masih belum tahu itu. Karena menurut aku, Pahlevi ini outstanding loh dari early game. Dia tuh outstanding banget dan bahkan kita lihat dia tahu dia powernya ini ada di Guru dan bakal coba untuk mencegah belakang. Rahasia akan coba ditumbangin begitu saja. Bennett telah dikeluarkan. Hai sekarang out. Tapi lihat blasting duet from Kapoke. Menuju ke belakang. Altin gagal untuk mempertahankan. Tebakan Jetski kali ini nggak bisa bertahan lebih banyak lagi karena damage yang terlalu besar dikeluarkan begitu saja. Dan Eldin mencoba untuk mempertahankan temannya. Pahlevi mencoba ditumbangkan. The last hit. Jetski still survive in the mid lane. Dan bahkan Pahlevi juga masih survive 2. EX Cleaner yang bermain dengan begitu luar biasa. Kabuki terlalu free. Bahkan di sini bisa dibilang dengan tidak adanya potensi Divine Judgment dari seorang Rasi, Kabuki akan terlalu bebas. Sementara Aura Fire mereka pressure terus pemain-pemain dari Alter Ego sampai akhirnya mereka coba untuk bermain lebih cepat. Coba untuk mendapatkan Lord objektif yang kedua kali ini.
Sementara asal kode dibuka oleh seorang Udil, tapi Van terlalu gesit, terlalu cepat untuk mendapatkan satu buah lordnya tanpa ada kontes yang bisa dilakukan. Sementara di sisi lain, Palivil bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Rasi, sekaligus mengcover posisi dari seorang Riza yang memang selalu ditumbangkan oleh seorang Sally Boy demi Miracle Boy. Dan masalah utamanya adalah sekarang satu, Sally Boy tidak dikasih kesempatan untuk ngedeliver damage. Kenapa? Karena mereka akan coba menabrak ketika Sally Boy tidak ada. Mereka akan makan siapapun, Jatski mereka makan, Rasi mereka makan, karena mereka punya glue-nya. Glue-nya itu yang dari tadi membuat seorang Rasi dan Jatski ini benar-benar kesulitan. Tapi kali ini Lordnya setidaknya bisa dapetin best trade di area mid, tapi di area bawah Eldin sudah mulai terlihat. Kembali lagi dengan satu buah Cold Shadow, tapi nggak ada Cold Shadow. Satu buah Feather Astra, namun bahkan membuat Eldin terculik karena dia pun tidak bisa untuk menemukan seorang Hai. Sementara kali ini Kabuki masuk dengan satu buah di Blazing Duel, mencoba untuk mengincar pemain-pemain dari Alter Ego. Nino tumbang, memang tidak ada damage dari pemain Alter Ego. Jetski bakal coba ditarik oleh seorang Palevi, bakal coba dijauhi. Sementara pemain dari Aura Fire mereka udah mulai bersiap ke area base-nya. Palevi tahu apa yang harus dilakukan. Sementara kali ini Udil mencoba untuk melakukan clear dengan cepat. Satu buah Deadly Catch dan Kabuki bersama dengan seorang Van cukup untuk menyelesaikan game yang pertama. What? Dia era for Aura Fire kah? Karena bisa aku bilang aku nggak ngelihat ini di Aura Fire yang sebelumnya. Aku cuma bisa ngomongin bukan sejarah ya, tapi ini based on history terakhir aku nge-cashin mereka. Kalau bisa aku bilang di sini Aura Fire udah satu suara, mereka tidak tertumpu pada Kabuki satu, mereka juga tidak tertumpu pada Van satu juga. Dan justru bahkan kalau aku bisa bilang Pahlevi ini adalah sosok yang bisa membuat Aura Fire kembali back on track. Betul, Jujur, setuju. dari tadi semua yang outstanding, aku nggak maksudnya di mataku ya, bukan Kabuki, bukan Van, bukan Hai ataupun Kimura yang dibilang Momochan, tapi aku lebih outstanding ke Pahlevi. Iya. Pahlevi itu glue-nya. Glue. Dari dia first blood pertama, dari dia zoning